Halo semuanya. Ya, saya merasa syukur sekali kita dapat bersahabat dalam firman Tuhan. Tuhan menciptakan hati kepada kita manusia. Dan pada saat kita menerima hati Tuhan di dalam hati kita dan menjadi satu hati dengan Tuhan, dan hati Tuhan yang mengalir di dalam hati kita memulai memimpi kita kepada Tuhan. Itulah yang luar biasa. Kita semua membaca Alkitab yang sama, tetapi menghadapi firman Tuhan dengan hendak Tuhan itu terlihat sudah jauh berbeda dari dulu, dan melainkan jika kita dipimpin oleh iblis, seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus walaupun dia adalah seorang murid. Pagi hari ini kita membaca Imamat pasal 16, mulai ayat 11 sampai 19 kita baca. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Dia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaran berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkap penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yang ini ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tutup diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Allah, akan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit darah dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Sampai 19 kita baca. Jika kita menemukan hati Tuhan yang mengalir di dalam firman Tuhan dan menyatukan dengannya, hati kita menjadi satu dengan hati Tuhan. Lalu pikiran kita sudah menjadi satu sama dengan pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, hal-hal yang luar biasa dan sangat diberkati akan terus menerusnya. Dan semalam kita berbicara tentang tutup pendamaian di Keluaran pasal 25. Awalnya orang menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, dan setelah itu saya membaca Alkitab. Itu tahun 1962, saya berusia 19 tahun. Dalam pembacaan Alkitab, firman Tuhan dapat diberitakan di dalam hatiku dan dapat menggambarkan tentang Alkitab. Setelah itu, semua firman Tuhan dapat mempengaruhi kehidupan saya.
saya mengikuti gereja sejak kecil. Setelah peperangan Korea terjadi, Korea sudah menjadi negara yang miskin sekali dan banyak orang lapar karena tidak ada makanan. Sejak kecil saya juga pernah lapar, tidak bisa makan banyak sekali. Sebab saya melihat gambar dan yang zaman yang lalu, karena makan tetapi tidak bergizi, akhirnya perutnya menjadi besar tapi tangan kaki menjadi ringan sekali. Dan jika main-main sama teman sampai malam dan dengan teman-teman masuk ke kebun anggur sama yang lain dan mencuri buah-buahan di sana. Dan pagi-pagi saya datang gereja dan ikut ibadah doa pagi-pagi dan selalu meminta ampun dosa yang saya berbuat kemarin. Dan berdoa lagi untuk hari ini saya tidak main sama teman-teman biar tidak berdosa. Tetapi setelah selesai makan malam, saya menemukan diri main bersama denganku, bersama dengan temanku. Nah, tetapi satu ketika saya menemukan bahwa Tuhan telah mengampun dosaku seperti salju, satu kali untuk selamanya. Nah, sebelumnya, setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya selalu berkata bahwa aku orang berdosa. Tetapi Tuhan membenarkan saya. Jadi Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahanmu. Jadi setelah saya membaca Alkitab, kehidupanku menjadi berubah sekali. Dengan begitu, saya pergi ke gereja dan dengar khotbah dari Pak Pendeta. Tapi yang aneh adalah, saya sudah yakin Yesus telah mengampun dosaku oleh darahnya. Tapi Pak Pendeta berkata, ya masih orang berdosa. Oh, itu tidak mungkin. Tuhan telah mengampun dosaku. Jadi saya mulai menceritakan kepada pemuda-pemudi yang suka bersama dengan saya bahwa kita harus menerima pengampunan dosa. Sekitar sebulan kemudian, jemaat-jemaat di gereja tidak suka saya. Dan saya menjadi orang yang buat permasalahan di dalam gereja. Lalu saya menceritakan kepada kakakku bahwa aku telah menerima pengampunan dosa. Dosaku telah dihapuskan. Lalu kakakku berkata, waduh Oksu, apa yang terjadi kepadamu? Ada seseorang mempunyai iman, dia harus merendahkan hatinya diri. Pak Pendeta berkata dia orang berdosa, penatua berkata dia orang berdosa. Tetapi bagaimana kamu sendiri berkata kamu orang benar? Apakah itu masuk enggak? Bisa enggak? Apakah ini artinya telah tinggi atau tidak? Kenapa kamu terjadi begitu? Dia berkata begitu. Tetapi setiap kali saya membaca ulang Alkitab, memang benar sekali. Dosaku sudah diampuni. Kemarin saya berkata tentang tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian ini adalah setelah Musa menaruh 2 loh batu yang tertulis hukum Taurat di dalam tabut perjanjian, lalu menutup dengan penutup. Dan penutup ini dinamai tutup pendamaian. Nah, saya sekarang mengumpulkan foto-foto tentang tutup pendamaian. Tapi, ada beberapa foto yang malaikat mengangkat berdiri dan melepaskan sayapnya begitu. Tetapi Alkitab berkata dia harus berada di ujung tutup pendamaian dan menutup tutup pendamaian dengan sayapnya. Yang penting adalah kita tidak perlu hukum Taurat lagi. Jangan membuka penutup dan jangan melihat tutup pendamaian. Karena pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat pada Keluaran pasal 19, ia berkata kepada orang, jika kamu melakukan perintahku akan diberkati dan akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tetapi jika melanggarkan akan menerima kutuk, katanya. Tapi apa yang orang Israel berkata, kami akan melakukan semua perintahmu, segala yang difirmankan Tuhan kami lakukan. Jadi setiap kali mereka berbuat dosa, mereka terkutuk dan dihukum karena hukum Taurat. Jadi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mau mengadakan persekutuan dengan 10 hukum. Dan banyak orang sudah berbuat banyak dosa. Tetapi terhadap hukum Taurat di sana tidak sama sekali ada rahmat, kasih karunia. Semuanya harus menerima kutuk dan kebinasaan. Dan Tuhan tidak mau
bersahabat kita dengan hukum Taurat. Karena kita semua akan kutuk dan dibinasakan karena hukum Taurat. Jadi, seperti yang kemarin saya berkata, Tuhan telah mempersiapkan perjanjian baru. Jadi, hukum Taurat ini berarti kita diberkati atau kutuk sesuai dengan perbuatan kita sendiri, tetapi karena semua orang yang sudah berdosa. Jadi, semua orang harus dibinasakan dan terkutuk karena dosa perbuatan yang mereka. Jadi, Tuhan yang mengasihi kita tidak mau bertemu kita melalui hukum Taurat karena dia tidak mau memberi kutuk dan kebinasaan bagi kita. Lalu dia mau mengadakan perjanjian baru pada Yeremia 31 ayat ke-31. Yeremia 31 ayat ke-31 ini berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan 32 berkata, bukan seperti perjanjian yang telah aku adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi, ini perjanjian yang baru ini sudah berbeda dari perjanjian yang lama yang diberikan pada mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Jadi, Roma 3 ayat 19 berkata, apa? Katanya adalah, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersembah setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi saudara, apa yang lebih awal? Pembuatan kejahatan atau hukum Taurat terdahulu? Jadi yang mana terdahulu? Pembuatan kejahatan atau hukum Taurat? Ya, memang pembuatan kejahatan lebih awal kan? Seperti perempuan atau laki-laki yang berzina, jadi ada hukum Taurat, jangan berzina. Ada yang berbohong, jadi berkata, jangan berbohong. Ada yang mencuri, jadi ada hukum Taurat bahwa jangan mencuri. Jika tidak sama sekali ada yang berzina, kenapa? Apa gunanya hukum Taurat jangan berzina? Jika seseorang yang berkata, jangan membohong, itu tidak hanya omong kosong saja, tetapi ada yang sudah berbohong. Jangan membohong. Kapan saya berbohong? Ada yang berkata gitu kan? Jangan berzina. Aku tidak. Tetapi pada saat ada yang dikatakan jangan berzina, artinya sebelum dikatakan itu sudah ada yang berzinahan. Jadi hukum Taurat jangan berzina pun diciptakan karena ada sesuatu yang terjadi itu. Sebab pencurian dan pembohongan semuanya begitu. Kan? Walaupun jangan berzina, katanya hukum Taurat, tetapi tidak sama sekali ada yang berzina. Hukum Taurat itu tidak berguna, tidak dapat dipergunakan. Jangan mencuri dikatakan, tetapi tidak sama sekali ada yang mencuri. Soalnya, kenapa kebutuhannya? Itu tidak perlu. Jadi, maksudnya kedatangan jangan berzina artinya ada yang sudah yang berzina. Karena Tuhan berkata, jangan berzina, jangan membohong, karena ada yang sudah berbohong, berzina, dan membuat kejahatan. Jadi seseorang yang sudah berzina, sudah membohong, sudah membuat kejahatan, jika dia berusaha tidak lagi, apakah dia menjadi orang benar? Tapi tidak. Walaupun dia tidak lagi melakukannya, tapi oleh karena dosa yang sudah berbuat, dia masih orang berdosa. Jadi jika Tuhan menghadapi kita dengan hubungan melalui hukum Taurat, kita sudah berbuat dosa dan kejahatan. Kita harus dihukum mati dan dikutuk dan dibinasakan. Dan jadi Tuhan tidak mau menerima kita melalui hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Nah, katanya firman Tuhan begitu kan, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kan tidak sama sekali dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat maksudnya. Bagaimanapun orang berusaha melakukan hukum Taurat, tetapi sudah mereka berdosa, jadi tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah.
Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita manusia. Jadi di dalam pelayanan-pelayananku ini, saya terasa hebat sekali. Jadi setelah orang mengenal dosa, untuk orang mengenal dosa dan memberitahukan ini, Tuhan memberi hukum Taurat. Jadi seseorang melakukan dan berusaha menjaga 10 hukum itu. Nah, kemarin saya berkata, orang Samaria yang murah hati, ya. Ada banyak yang berusaha mau menjadi orang Samaria yang murah hati. Itu, ya, lucu sekali. Tidak mungkin terjadi. Yesus berkata, ya, perbuatlah demikian juga. Kenapa? Yesus berkata kepadanya, kamu coba melakukannya, pasti akan menemukan diri, tidak akan mungkin terjadi. Coba dulu biar kamu sadar. Ini maksud Yesus. Jadi kenapa Tuhan memberi hukum Taurat adalah satu tujuan untuk memberi pengenalan dosa. Jadi walaupun orang berusaha melakukan hukum Taurat, itu tidak berarti dosanya diampuni. Karena upah dosa adalah hanya mau saja. Jika orang mengenal dosanya sendiri, ya udah cukup sekali. Kalau begitu, ya hukum Taurat kamu masuk ke dalam tabur perjanjian dulu dan menutup dengan tutup pendamaian biar orang tidak dapat memandang hukum Taurat. Penutup itu dapat berkata dinamai tutup pendamaian. Itu artinya tempat yang memberi rahmat Tuhan. Dan dalam bahasa Inggris berkata yang mercy seat. Mercy seat artinya tempat yang memberi kasih karunia. Dan juga ada yang berkata tutup pendamaian. Dan tetapi arti di sini adalah ini tutup pendamaian, tempat yang memberi kasih karunia, dan juga artinya tempat yang mengampuni dosa dunia, menghapuskan dosa dunia. Jadi ini apa maksudnya tutup pendamaian dalam bahasa Inggris? Mercy seat. Nah, jadi apa yang penutup berfungsi? Dia menutupi hukum Taurat. Apa yang Tuhan sungguh mengharapkan adalah dia tidak menghitung kita sesuai dengan hukum Taurat. Apakah orang ini berbuat baik atau tidak. Tetapi jika kita mengenal dosa melalui hukum Taurat, dan apa yang dapat menghapuskan dosa adalah tidak karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh darah Yesus saja. Jadi setelah kita sadar bahwa kita orang berdosa karena hukum Taurat, lalu tidak boleh memandang hukum Taurat, tidak boleh memandangnya, tidak perlu lagi. Tetapi pandanglah darah Yesus atas kayu salib. Semakin kamu memandang hukum Taurat menjadi orang berdosa lebih jauh dari Tuhan. Jadi sebab ini Tuhan membuat tabur perjanjian dan tutup pendamaian biar orang tidak melihat hukum Taurat. Dan masuk ke dalam tabur perjanjian menutup dengan tutup pendamaian dan mercy seat yang tempat memberi kasih karunia. Jadi setelah 2 loh batu yang tertulis 10 hukum dimasukkan ke dalam tabur perjanjian, lalu tutup dengan tutup pendamaian biar orang tidak sama sekali dapat membuka kembali. Seperti di sini yang malaikat kerub harus menutup dengan sayapnya biar mereka tidak bisa membuka kembali. Jadi, yang di antara malaikat yang posisi tertinggi namanya kerub, mereka berdua tutup pendamaian. Di Perjanjian Lama ada cerita tentang malaikat-malaikat, katanya kamu yang diurapi dan kerub yang menutupi, katanya. Nah, kerub yang menutup maksudnya dia adalah yang malaikat untuk menutup tutup pendamaian biar orang tidak membuka itu dan memandang hukum Taurat. Dan malaikat yang mempunyai tugas itu adalah malaikat yang tertinggi, yang posisinya tertinggi. Jadi maksudnya Tuhan tidak mau mendekati menghadapi kita melalui hukum Taurat, tetapi oleh darah Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita mau menghadapi kita. Jadi Tuhan tidak sama sekali suka kita memandang 10 hukum. Jadi Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku yang baru di dalam hatimu dan akal budimu. Roma 8 ayat yang pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ayat 2 penting katanya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari
hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini katanya dua yang bedakan. Satu adalah roh yang memberi hidup. Yang kedua adalah hukum dosa dan hukum maut. Ya kan? Hukum Taurat ini adalah hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Sudah bisa paham kan? Hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Pada saat orang memandang hukum Taurat seperti kemarin 50.070 orang mati. Dan pada saat hukum Taurat datang 3.000 orang mati langsung. Jadi semakin banyak orang mendekati kepada hukum Taurat, semakin banyak jiwa-jiwa hilang dan mati. Yang sedih adalah akhir-akhir ini masih banyak pendeta di gereja, mereka mengajar tentang hukum Taurat. Inilah yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan menutup itu biar orang tidak dapat melihat, jangan memandangnya. Jika kamu melihat hukum Taurat akan mati, kamu akan dibinasakan untuk selamanya. Dan kenapa aku memberi hukum Taurat adalah biar kamu mengenal dosamu. Jika kamu sadar orang berdosa, lalu pandanglah darah Yesus atas kayu salib. Dari sana kamu harus menerima pengampunan dosa. Tetapi banyak gereja-gereja akhir-akhir ini, para hamba Tuhan masih kurang tahu tentang Alkitab dan mereka tetap mengajar hukum Taurat. Jadi semua jemaat berkata, aku orang berdosa. Mereka hanya berkata, aku orang berdosa. Ini yang kata menyakiti hati Tuhan. Sungguh-sungguh menyakiti kita. Satu ketika saya bertemu seorang pemudi namanya Choi Soo-hyun, berusia 19 tahun, masih SMA kelas 3. Nah, apa yang dia ceritanya adalah satu ketika tiba-tiba dia hilang perasaan di dalam kakinya. Dan dia berkata ini kepada ibunya, tapi mereka nggak tahu apalah. Tapi kematian secara perasaan itu mulai dari kaki naik sampai lutut. Setelah itu sampai perutnya. Setelah itu diperiksa dokter, lalu dokter berkata dia dikena infeksi sumsum tulang belakang dan saraf-saraf sudah mati. Dan akhir-akhirnya ya mereka susah membuat air besar dan kecil dan dia berada di dalam banyak kesulitan. Jadi dokter berkata, ya kemungkinan hidup sebagaimana begitu, lalu akan mati sebentar lagi. Jadi orang tua darinya dan Bapak Pendeta dari gerejanya, mereka berdoa dan juga mereka minta terima doa dari Pendeta Pak Supak, tapi tempat tinggal mereka jauh dari kota yang saya melayani, jadi mereka gak bisa datang. Dan untuk takut buang air besar dan kecil, dan mereka tidak bisa datang ke kota Seoul. Jadi mereka berdoa biar saya datang di gerejanya. Tapi dengan kebetulan saya datang di gerejanya dan bertemu dengan dia. Setelah saya datang ke gerejanya dan dapat bertemu dengan keluarga yang mereka. Jadi saya merasa sayang sekali. Jadi ini anak muda 19 tahun ini yang waktunya indah kehidupan dia kan, tetapi dia sedang mati dan tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Pada saat saya melihat dia, aduh sayang sekali dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Tetapi yang penting adalah firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kalau begitu, Yesus tetap bersama dengan saya dan bersama dengan Choi Soo-hyun, anak muda yang sakit ini. Ya kan, ini karena ini kata Yesus. Aku akan menyertai dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk Choi Soo-hyun ini. Tapi jika Yesus kerja, ya infeksi sumsum tulang belakang itu bukan apa-apa. Lalu saya memundur jadwalku dan memulai berkata dengan anak muda itu seterusnya. Nah, yang penting adalah Tuhan tetap menyertai dengan dia dan Tuhan telah mau menyembuhkan dia. Tetapi salah satu masalah dia adalah dia harus menyatukan hati dia dengan hati Yesus. Jika anak muda ini mempunyai hati, ya Yesus mau sembuhkan aku. Kalau gitu dia akan sembuhkan.
Kalau begitu, dia menyatukan hati yang Tuhan mau menyembuhkan dia. Dengan begitu, saya pakai firman Tuhan dan menyambung dengan hati jemaat-jemaat. Dengan begitu, Tuhan memulai bekerja hal-hal yang luar biasa. Itu yang saya dapat belajar. Lalu saya berkata kepada Suhyun, ya coba dengarkan padaku. Jika dihubung dengan kabel listrik dapat kerja. Tidak perlu lagi kerjakan apa-apa. Jika mesin cuci, saya tidak berusaha menyalakan itu. Itu mempunyai motor di sana. Jika menyambung dengan listrik dan listrik, putarkan motor untuk mencuci bajunya, ya kan? Jadi biar listrik masuk dalamnya dan kerja. Dan mesin cuci itu seharusnya kerja pada saat dia terima listrik. Setelah dicuci dan mencabut kabelnya, lalu apa terjadi? Ya, mesin ini tidak akan bergerak lagi, ya kan? Sama juga Yesus Kristus. Yesus juga seperti kabel listrik terhubung, seperti kita terhubung dengan Yesus menjadi satu hati. Kepada kita juga sama. Hati Yesus dapat mengalir ke dalam hati kita. Hati Yesus mulai masuk ke dalam kita. Pendamaian itu dalam hatiku, dan kekudusan masuk hatiku. Kasihnya akan masuk hatiku. Semua ada di dalam Yesus mulai kerja di dalam hatiku. Jadi bukan kita yang berusaha melakukan baik, melayani Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Seperti yang mesin cuci, dia tidak sendiri bekerja, ya kan? Bagaimana dia berusaha kerja sendiri tidak mungkin terjadi tanpa listrik, tidak akan mungkin. Untuk Yesus kerja di dalam hati kita, Yesus harus masuk ke dalam hati kita terdahulu. Setelah menerima pengampunan dosa dan menyatukan hati dengan Yesus dan mempunyai satu dengan Yesus, yang hati Yesus Tuhan sendiri masuk ke dalam hati kita. Mulai saat itu, semua permasalahanku tidak menjadi milik diri, tapi untuk masalah Yesus. Setelah listrik masuk, tapi mesin cuci tidak akan bergerak, itu tidak mungkin terjadi jika mesin cuci tidak rusak. Ya, dengan listrik dapat menyala mesin cuci, menyala lampu, dan menyala televisi AC, semua terjadi, ya kan? Seperti begitu sudah dibuat pada saat orang membuat mesin cuci dan kulkas, biar listrik dapat masuk dan kerja. Seperti Tuhan ciptakan manusia, jika hati Yesus masuk, orang akan berubah. Heran sekali. Di antara siapa saja di dalam kita, Tuhan menciptakan hati dalam manusia. Jadi jika kita menjadi satu hati dengan Tuhan, firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, mulai saat itu, bukan saya, tetapi Yesus yang kerja di dalam aku. Jadi saya berkata kepada Suhyun yang tadi, kamu Suhyun, pada saat Yesus ada di dalam dunia ini, dia sembuhkan banyak orang yang sakit. Waktu itu Yesus sering berkata, apakah kau percaya? Jika kau percaya, akan terjadi sesuai dengan imanmu. Jadi saya berkata, Suhyun, kamu kena infeksi sumsum tulang belakang. Kata dokter, beberapa lama kamu akan baring di tempat tidur dan sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Tetapi saya sudah membaca Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Tapi tidak sama sekali melihat Yesus hanya meninggalkan orang sakit. Setiap kali dia bertemu orang yang sakit, Yesus sembuhkan mereka. Ini apa? Yesus akan sembuhkan kamu juga. Seperti mesin cuci dapat kerja pada saat dia terhubung dengan listrik. Seperti hatimu terhubung dengan hati Yesus, ya, penyakitmu ini tidak apa-apa. Jadi, saya mau mengajar bagaimana hatimu terhubung dengan Yesus. Matius pasal terakhir dan ayat terakhir berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini firman Tuhan Yesus kepada mereka.
Tuhan tidak sama sekali berbohong. Yesus, dia selalu senantiasa akan bersama dengan aku sampai akhir zaman. Kapan saja senantiasa akan menyertai dengan aku. Jadi, biar Yesus masuk dan kerja di dalam aku, kita harus menjadi satu hati dengan Yesus Kristus. Jadi, apa yang penting adalah itu. Jika begitu, Tuhan akan mulai kerja. Tuhan tidak sama sekali meninggalkan orang sakit, pasti dia sembuhkan orang sakit dan membantu dia. Kalau begitu, Tuhan, kepadamu juga Tuhan mau sembuhkan kamu. Apa yang hatimu mempunyai biar menyatukan hati dengan Yesus? Ya, Tuhan akan sembuhkan aku. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan selamatkan aku. Jika kamu punya hati itu, hatimu akan menjadi satu dengan Yesus. Tahun 87, ya saya merasa sulit sekali karena penyakit mah. Itu sulit, parah sekali. Setelah beberapa lama sakit itu, saya datang di dokter dan dapat obat. Setelah minum obat, waduh, saya merasa segar sekali. Tetapi, setelah seminggu kemudian, bagaimanapun saya meminum obat, untuk sementara, okey, tetapi sebentar lagi menjadi parah lagi. Susah, saya tidak bisa makan apa-apa. Dan biasanya saya dijadwalkan mengadakan seminar beberapa bulan yang sebelumnya, jadi saya harus pimpin seminar. Tetapi jika saya datang di tempat seminar yang panitia-panitia mereka siapkan makanan-makanan yang enak untuk saya kan. Jadi, tetapi walaupun begitu tidak sama sekali bisa makan. Akhirnya dalam 3 bulan sekitar 10% dari berat badanku telah hilang. Setelah berat badannya menjadi berkurang, semua baju menjadi besar dan ya tidak cocok. Satu ketika saya bangun dari tidur dan saya berdoa untuk acara yang akan datang. Tetapi saya berfikir dengan tubuh ini, dengan kesehatan ini, ya tidak mungkin saya pimpin acara semuanya. Jadi dalam doa saya berdoa begini, Tuhan tolong sembuhkan aku, tolong sembuhkan aku. Saya sakit parah sekali perutku, tolong sembuhkan aku. Dengan tubuh ini saya tidak bisa pimpin seminar, acara akan datang. Setelah saya selesai doa, tiba-tiba satu firman yang saya sering baca teringat adalah di Markus 11 ayat 24. Markus 11:24 ini berkata, ya, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, percayalah dan bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa ini gampang sekali, seperti Tuhan berjanji. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi saya juga berdoa untuk sembuhkan perutku. Dan berikutnya berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, itu gampang sekali, saya tinggal percaya saja. Tinggal percaya saja kan? Ya Tuhan, saya sakit parah, tolong sembuhkan aku, tolong sembuhkan aku. Ya, saya berdoa dan percaya bahwa saya sudah sembuh. Tapi di sana masih ada permasalahan karena pada saat saya datang sarapan, biasanya saya makan bubur saja dengan pakai air sudah cukup buang diare. Tetapi jika saya sembuh total, seharusnya makan kimchi dan makanan keras. Jika tidak, artinya saya tidak percaya aku sembuh, kan? Jadi ini masalah yang sulit. Jadi waktu itu saya temukan aku seorang pendeta tapi tidak percaya. Saya takut pada saya makan kimchi. Dokter berkata apa? Pak pendeta harus hati-hati. Perutmu menjadi tipis seperti kertas. Jadi jika itu terjadi lubang dalam 24 jam kamu sempat mati. Jadi hati-hati katanya. Jadi saya tidak berani makan kimchi. Kenapa? Sudah cukup kaya makan di bubur sedikit pun sudah mengadakan diare. Tetapi makan kimchi dan makanan keras yang lain, bagaimana? Saya berpikir begitu. Nah, apa yang Alkitab berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah firman Tuhan.
Tapi ternyata apa? Aku tidak percaya. Jika saya percaya akan diberikan kepadaku, aku akan sembuh sesuai dengan doaku. Karena Tuhan berkata begitu. Ya, aku sudah sembuh. Saya memutuskan begitu. Lalu saya datang ke dapur untuk makan. Waktu itu beberapa tamu sudah datang. Istriku sediakan makanan yang banyak. Tapi di ujungnya bubur sama air sedikit. Lalu saya geserkan semuanya. Mengambil semangkuk nasi dan mulai makan. Makan nasi, kimchi, daging, semuanya. Lalu istriku melihat terkaget dia. Waduh, apa yang kamu lakukan? Dia berkata. Tapi saya bilang, jangan khawatir. Saya sudah sembuh. Setelah saya habis makan, tapi tiba-tiba saya merasa sakit parah. Waduh, saya sakit parah. Saya nggak bisa tahan. Lalu saya keluar dan lari ke belakang dan buang semuanya. Lalu merasa sakit parah. Waduh, apakah aku mati enggak? Tapi saya berpikir ulang, ya, bukan, saya sudah sembuh. Waktu itu ada suara berkata, jika kamu sembuh tidak akan terasa sakit. Tapi apa kamu buang diare? Tapi apakah ini sembuh atau tidak? Apakah aku tidak sembuh? Saya juga bingung. Kata Tuhan, apa saja kamu berdoa dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika percaya, ya, akan memberikan. Jadi kita harus percaya. Jadi saya memutuskan aku sembuh. Dalam hatiku ada suara yang lain. Jika kamu sembuh, tidak perlu sakit. Tapi jika buang diare, apakah ini sembuh enggak? Jadi tiba-tiba saya teringat pada saat Yesus berkata kepada Jairus yang kepala rumah ibadat, pada saat anaknya mati, Yesus berkata apa? Anakmu tidur. Orang tertawa. Kenapa? Mereka sudah tahu apa berbeda kematian sama ketiduran. Tapi anaknya sudah mati, tidak bernafas, sudah menjadi dingin tubuhnya. Tetapi kata Yesus, dia tidur. Pandangan kita, dia mati, tapi sungguh dia bangkit, dia bangun, ya kan? Seperti begitu pandanganku, saya sakit, tapi Tuhan telah sembuhkan aku, saya kiranya. Lalu pada hari makan siang, saya makan banyak lagi, tetapi saya buang di hari seterusnya. Dan pada malam, ya saya diundang makan di luar. Tapi itu undangan tidak bisa menolak, jadi saya datang. Dan pada saat saya datang di tempat makan, waduh, apakah saya sakit? Oh, dah, saya sudah sembuh, Jadi saya makan, puas dan pulang rumah. Besok pagi saya bangun, pas 24 jam ini perutku sembuh total. Mulai saat itu perutku menjadi sembuh dan kuat. Dulu saya tidak suka kayak roti dan mie, saya tidak bisa makan yang asam-asam. Tetapi mulai saat itu saya dapat makan apa saja. Nah, jadi firman Tuhan adalah sangat-sangat akurat. Setelah kita membaca Alkitab dengan mencampur pikiran manusia, itu menjadi masalah. Seperti yang tadi, anak muda namanya Choi Soo-hyun, saya harus sampaikan ini. Ya, dalam pandanganmu, kamu masih ada penyakit. Tetapi jika kamu doa dan percaya bahwa kamu sudah sembuh, hatimu sudah satu dengan Yesus. Tuhan telah membersihkanmu dan menyembuhkan kamu. Jika kamu sungguh percaya begitu, Tuhan akan kerja sesuai dengan imanmu. Mulai saat itu, saya melihat wajah dan matanya sudah bisa terang begitu. Saya meletak tangan di atas kepalanya dan doakan untuk dia. Setelah 4 bulan kemudian, dia menulis surat kepada saya. Seperti ini, di kertas yang kuning dan cantik, dia menulis dengan kata-kata yang kecil. Katanya, Pak Pendeta, Shalom, ini Choi Soo-hyun dari kota yang kemarin. Saya mulai berjalan, katanya. Dia mulai berjalan. Walaupun masih kurang, tapi setelah menjadi baik-baik, saya mau datang kepadamu dan kasih lihat aku berjalan. Setelah sebulan kemudian, Soo-hyun sama bapak ibunya datang kepadaku. Dia sudah menjadi sembuh dan saya senang dapat dia. Setelah saya bantu dia biar berjalan, saya sudah bisa melihat dia bisa mulai jalan.
Walaupun waktu itu masih kurang baik untuk berjalan, tapi sudah bisa. Dan pada hari tahun itu, pada World Camp di musim panas, dia lari di maraton yang singkat, dia nomor 300 di antara 800. Sungguh Tuhan kerja di dalam kita. Nah, jadi masalahnya kadang kita salah paham, kadang mencuriga apakah ini bisa jadi enggak, kiranya begitu. Banyak orang berada di dalam statusnya begitu. Tapi pada saat kita percaya iman ini akan pasti terjadi, itulah saatnya Tuhan mulai kerja di dalam kita. Jadi setiap kali menemukan permasalahan dan sakit penyakit, seseorang yang mempunyai iman yang sesungguhnya, Tuhan pasti hidup dan kerja kepadanya. Nah, kali ini kita lanjut berkata tentang persembahan korban karena dosa. Imamat yang tadi kita baca pasal 16 ayat 11 bilang, Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Lalu bilang apa? Dan ia harus mengambil perbaran berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang paling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah. Jadi menaruh 2 loh batu hukum di dalam tabut perjanjian dan menutup dengan tutup pendamaian dan menutup dengan asap ukupan tutup pendamaian itu. Lalu ayat 14 berkata, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus mercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi sebelum mereka datang kepada tabut perjanjian, sudah ada darahnya dipercikkan, ya kan? Darahnya sudah dipercikkan sebelum mereka datang ke tabut perjanjian. Dan 15 berkata, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah perbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Nah, jadi jika ada tutup pendamaian dan di dalamnya Tuhan suruh taruh 2 loh batu hukum dan menutup dengan tutup pendamaian, lalu memercik darah di sana. Nah, memercik darah di tutup pendamaian. Kenapa? Jika pendeta Joseph Park ini berdosa, untuk menghakimi dia karena dia berdosa, bagaimana menentukan dosa? Oleh hukum Taurat. Jadi mengeluarkan 10 hukum. Ya, kamu membenci, kamu berzina, kamu mencuri, jadi harus dihukum mati. Jadi pada saat menghadapi hukum Taurat akan ditentukan dosa. Jadi dengan itu harus membuka dosanya dia berbuat. Tapi kenapa memercik darah di sana adalah walaupun orang berdosa, tapi jangan keluarkan hukum Taurat. Untuk upah dosa itu, Tuhan Yesus telah menumpah darahnya, jadi dosanya telah diampuni. Jangan mengeluarkan hukum Taurat lagi. Karena darah telah mengampun dosanya, telah menyaksikannya, jadi ia telah dikuduskan. Biar orang dapat melihat semuanya, harus memercik darah sebelah timur dari tutup pendamaian. Jadi dari timur ke barat ini jalan dari luar ke tutup pendamaian. Jadi dalam perjalanan tutup pendamaian sudah ada darah, dan juga di atas tutup pendamaian juga ada darah, dan kerub malaikat menutup dengan sayapnya, penuh ditutup biar tidak akan dibuka kembali.
Jadi maksudnya apa? Tuhan tidak mengingini orang membuka tutup pendamaian. Artinya, jangan memandang hukum Taurat lagi. Melalui hukum Taurat, aku tidak akan berzina, tidak berdosa. Itu tidak mungkin terjadi. Karena hukum Taurat menghukum kita, tetapi tidak akan memberi kekuatan untuk tidak berdosa. Pada saat Roh Kudus masuk ke dalam kita, akan memberi kuasa mengatasi keinginan dosa. Tapi hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan kuasa mengatasi dosa. Tidak ada rahmat, hanya kutuk saja. Jika orang berdosa dan masuk ke depan, hukum Taurat harus dihukum mati dan dikutuk. Jadi Tuhan tidak mau bergaul dengan kita dengan hukum Taurat. Jadi saudara, akhirnya sesuai dia itu anak yang tadi dapat pekerjaan. Dia adalah saudari yang sangat-sangat baik. Apa yang saya berkata, dia dengar dan percaya sesuainya. Dan katanya dia dapat pekerjaan di bawah perusahaan yang punya saudara di gereja di kota Chana. Saya datang di situ dan sesuai yang kerja di sana. Itu kelihatannya bagus sekali. Apa yang baik hati dia punya adalah, walaupun doktor berkata kamu akan mati sebentar lagi, tapi Pak Pendeta Oxford berkata, oh tidak, kamu akan sembuh. Tapi ada satu syarat, adalah Alkitab tidak sama sekali berbohong. Jika kamu sungguh percaya Yesus akan sembuh kamu, mulai saat itu ini tidak akan menjadi masalah kamu, tapi jadi masalah Yesus. Jadi saya lupakan hal itu. Setelah 4 bulan kemudian, Suhyun tulis surat kepadaku, dan 1 bulan kemudian lagi, Suhyun sama orang tuanya datang kantor saya pegang tangannya biar dia berjalan. Itu indah dan berbahagia. Saya sangat-sangat berterima kasih bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita memandang hukum Taurat. Dengan hukum Taurat kita tidak akan mungkin diselamatkan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekarang Tuhan tidak sama sekali mengharapkan bahwa kita berada di dalam kuasa hukum Taurat. Pada saat Roh Kudus, Roh yang memberi hidup, artinya jika hati Tuhan masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, hati keinginan berdosa akan hilang dan hidup kita menjadi berbahagia dalam terang. Dan Tuhan memberikan iman bahwa Dia sembuhkan saya. Seperti dulu Tuhan memberi hukum Taurat untuk mengenal dosa kepada kita. Setelah orang mengenal dosa, setelah itu melakukan hukum Taurat, menjaga dengan baik-baik, itu tidak berarti. Setelah kita sadar kita orang berdosa, lalu apa? Pada saat kita menerima firman Tuhan dengan iman, dan Roh dari Yesus masuk ke dalam hati saya dan memimpin hatiku dan kehidupanku. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Seperti begitu, firman Tuhan, hati Tuhan masuk ke dalam hatiku. Ini adalah sangat berbahagia. Jadi, Tuhan tidak mau bersekutu kita dengan hukum Taurat. Tapi Yesus berkata, aku telah mengampuni dosamu, kamu kudus. Percayalah ini. Ada yang berpura-pura orang rendah hati, aku orang berdosa, itu tidak mungkin terjadi. Ada seseorang yang sungguh merendahkan diri, dia menyangkal pikiran diri dan percaya firman Tuhan. Jadi Tuhan telah menghapuskan dosa manusia oleh darah Yesus atas kayu salib dan memimpin kita dalam Roh yang memberi hidup, yang pimpinan Roh Kudus tanpa hukum Taurat. Sebab itu, katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum Roh yang memberi hidup adalah hidup oleh Roh Kudus. Dan hukum dosa dan hukum maut adalah hukum Taurat. Jadi ada yang berkata, kita boleh berdosa apa-apa. Semuanya itu tidak mungkin terjadi. Ya kan?
Setelah orang masuk ke dalam Roh yang pemberi hidup, dan Roh Kudus akan menguasai di dalam hati kita, akan menjauhi dari dosa, dan keinginan dosa menjadi jauh. Lalu, kita akan dipimpin oleh Roh dari Tuhan. Pandangan tentang Alkitab sudah berubah dan berasa tentang hati Tuhan, dan Tuhan dapat kerja di dalam hati kita. Itu apa yang kita dapat mengalaminya. Jadi yang penting dalam kita adalah, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah kita masih berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini dibutuhkan kepada mereka yang tidak mempunyai Roh yang pemberi hidup. Tetapi jika kita sudah ada di dalam Roh yang memberi hidup, itu menerangi hati kita dan merentangkan hati kita dan membantu kita hidup dalam terang dan kebenaran. Jadi sekarang ini tidak boleh memandang 10 hukum. Tetapi percayalah janji dari Yesus Kristus. Tetapi yang sayang sekali adalah Tuhan telah menutup biar orang tidak memandang hukum Taurat. Karena jika tidak ada yang hukum Taurat, dosa tidak akan menguasai orangnya. Jadi orang dimerdekakan dari kuasa hukum Taurat dan dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dengan berbahagia. Tapi sayang sekali ada banyak orang masih berada di bawah hukum Taurat. Aku tidak bisa menjaga hari Sabat, atau aku sudah berbohong, sepertinya begitu. Tapi apa yang memerdekakan kita dari sana adalah bukan kita sendiri menjadi sempurna, tetapi pada saat kita menerima fakta itu dengan iman. Iman itu adalah hati Yesus Kristus. Jika firman Tuhan, hati Yesus masuk ke dalam hati kita, kehidupan kita mulai berubah. Pandangan tentang Alkitab pun menjadi berubah. Mulai saat itu, memang aku ini adalah seorang biasa, bukan apa-apa. Tetapi saya sudah melihat Tuhan hidup dan kerja di dalam hatiku. Tuhan sembuhkan aku dari penyakit ma, dan juga pada saat saya sakit jantung, Tuhan sembuhkan juga. Ya kan? Pada Tuhan memimpin aku bisa hidup dengan kesehatan. Ya, mari kita semua tinggal di dalam Tuhan. Tinggal bersama dengan Yesus. Tuhan telah mengutuskan Anda, dan biar kita tidak lihat hukum Taurat lagi. Menutup hukum Taurat dengan tutup pendamaian, jangan memandang lagi. Dan tinggal di dalam Roh yang pemberi hidup. Dan jika kita berada di dalam firman Tuhan Yesus, mulai saat itu Roh Kudus akan kerja di dalam hati kita. Dan pada saat itu kita akan menjadi indah, terang, dan hidup dalam kudus. Jadi saudara, seorang saya ini bukan apa-apa, tetapi Tuhan bekerja banyak sekali melalui saya. Mulai saat itu memang ada kesulitan, ada yang memusuhkan saya, dan juga ada yang berkata, gereja ini adalah gereja sesat walaupun tidak ada alasan apa-apa. Ada yang berkata gereja ini tidak akan berdoa, seperti mereka menciptakan cerita semuanya. Walaupun mereka tidak tahu tentang kami dan sering berkata itu. Tapi itu enggak masalah, karena Tuhan tetap membuka pintu di depan saya. Dia telah membuka pintu untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan dari sebanyak negara bersama dengan kami. Nah, kami percaya Yesus. Tuhan telah ingin membuat kita seperti Yesus. Seperti Yesus kudus, Tuhan mau menguduskan kita. Apakah Tuhan benar? Sebagaimana begitu, Tuhan mau membenarkan kita. Dulu kita jahat dan kotor, tetapi oleh darah Yesus memerdekakan kita dan membenarkan kita. Dan katanya jangan lagi membuka tutup pendamaian, dan jangan lagi melihat hukum dan menutup dan tutup dengan tutup pendamaian, dan tutup dengan darah, tutup dengan asap. Jangan membacanya, jangan melihatnya. Dan kita berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Aku akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi sebelumnya, kita seharusnya melakukan baik dan tidak berdosa. Tapi perjanjian baru, tidak kita yang berbuat baik, tetapi
Apa yang berbuat baik Yesus akan memberikan kepada kita. Bukan kita sendiri mengampuni dosa sendiri, tetapi aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi kita berbuat sesuatu dan terima pengampunan dosa tidak mungkin, tapi Tuhan sendiri mengampuni dosa kita dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan darahnya telah membersihkan kita, membenarkan kita. Dan hukum Taurat tidak perlu lagi masuk ke dalam tabunnya. Tutuplah dan jangan membuka. Memang kita sudah berdosa. Tetapi darah untuk pengampunan telah dipercikan di atas tutup pendamaian. Dan di mana Tuhan akan bertemu kita? Di sana, di atas tutup pendamaian setelah tertutup. Jangan membuka tutup pendamaian jangan membuka loh hukum, tapi menutup. Dan setelah tidak ada hukum Taurat, di sanalah Tuhan akan menemui kita. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah firman Tuhan yang Yeremia 31, maksudnya perjanjian baru. Perjanjian yang pertama adalah hukum Taurat. Jika orang melakukan, diberkati. Jika tidak, akan kutuk. Tapi kita semua sudah kalah melakukan semuanya. Dengan itu orang tidak dapat diselamatkan. Jadi Tuhan menciptakan perjanjian baru, hukum baru. Jadi di atas tutup pendamaian itu menutup dengan asal ukupan dan menutup pula dengan darah dan menutup dengan sayap malaikat. Biar jangan dibuka lagi. Saya tidak mau menemui kamu dengan hukum Taurat, tetapi Roh yang pemberi hidup. Perjanjian baru ini saya mau bertemu dengan kamu. Inilah hati Yesus. Jika hati Yesus masuk ke dalam kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Dan ini bukan karena dipaksa oleh hukum Taurat, tetapi oleh Roh Kudus datang masuk ke kita akan memberitakan firman Tuhan. Setiap kali saya membaca Alkitab, ini adalah yang heran sekali. Jadi saya membaca setiap hari dan memberitakan firman. Tahun 76 saya memulai sekolah misionari dan setiap hari saya tinggal bersama dengan murid misionari dan mengadakan seminar, memberitakan firman, seterusnya. Setelah orang dengar firman Tuhan ini, banyak hamba-hamba Tuhan pun mulai berubah. Dan apa yang saya sungguh berharap adalah mereka semua bebas dari dosa dan menjadi orang baru dan memimpin orang untuk diselamatkan, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Itulah harapan saya sesungguhnya. Untuk ini kami memulai sekolah teologi lagi, tidak hanya untuk teologi, tetapi bagaimana kita hidup oleh iman, bagaimana kita hidup oleh Yesus Kristus, berjalan bersama Yesus Kristus. Jika kita belajar sesuatu itu, kehidupan rohani tidak akan kita kendali, tetapi Yesus akan memimpin kita. Jika kita menerima hati Yesus di dalam hati kita, Yesus mulai kerja di dalam hati Anda. Hatimu sudah menjadi satu sama dengan Yesus dan dapat percaya firman Tuhan seperti yang baru. Lalu jangan lagi berada di bawah hukum Taurat. Jadi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Walaupun kita tidak punya hukum Taurat, tapi Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus membuat kita membenci dosa dan kejahatan. Dulu, walaupun kita mempunyai keinginan hawa nafsu dan pencurian, tetapi oleh sebab dilarang oleh hukum Taurat, kita berusaha tidak melakukannya. Tetapi setelah firman Tuhan, hati Yesus masuk ke dalam hatiku dan memberi hati yang membenci kepada dosa dan berlimpah-limpah kasih Yesus dalam hati kita. Perempuan tangkap dari perzinahan, dia dihakimi oleh Roh yang pemberi hidup, perjanjian baru yang pertama kalinya. Setelah dia tertangkap sesuai dengan undang-undang hukum Taurat dari Musa, dia harus dilempar batu dan mati. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dan dia pulang ke rumah dengan selamat. Dengan hati apa? Dengan penuh dengan kasih karunia dan syukur. Ini saya harus mati dilempar batu, tapi Yesus selamatkan aku. Jadi Yesus
tulis tanah dengan jarinya. Seperti Tuhan menulis hukum Taurat di loh batu itu. Perjanjian ini pun Tuhan telah menulis dengan jarinya di tanah. Perjanjian baru itu adalah aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yesus mati karena dosa perempuan itu. Jadi perempuan diampuni dosanya. Ya, kiranya dia bagaimana? Ya, aku berzina karena penuh keinginan hawa nafsu, seharusnya mati. Tetapi Tuhan Yesus mati ganti saya. Saya harus mati dan semua tulangku akan dipatah dan terhancur dan berdarah dan mati. Tetapi Yesus mengasihi aku dan selamatkan aku. Jadi hati yang bersyukur memenuhi hati perempuan itu. Jika hatimu penuh dengan hati Yesus Kristus, tidak ada sempat keinginan hawa nafsu masuk ke dalammu. Jika hatimu penuh dengan kasih karunia, tidak ada yang keinginan jahat bisa masuk ke dalammu. Anda akan berpakaian dengan kekudusan. Betapa indahnya ini. Kita bisa menyatakan semuanya. Aku tidak berzina, aku tidak berbohong, tidak mencuri. Ini tidak terjadi. Tapi Yesus datang ke dalam hati kita dan memberi pendamaian dan kegembiraan. Sebab itu, semua permasalahan ini tidak menjadi milik diri, tetapi menjadi milik Yesus. Sekarang saya cukup tua. Saya dilahirkan kembali pada tahun 62. Jadi tahun depan sudah menjadi tahun yang ke-60 setelah saya menerima kelahiran kembali. Dulu saya adalah seorang yang jahat dan orang berdosa. Tetapi Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa melalui saya. Dulu saya seorang yang berdosa sendiri saja. Tetapi ini semuanya anugerah Tuhan. Bukan karena saya begini, tapi Tuhan menuntun begitu. Setelah saya menerima pengampunan dosa, Alkitab ini adalah sangat berharga. Saya tidak melepaskan kitab dari tanganku. Jika tidak mandi, selalu saya pakai Alkitab dan sambil ketiduran juga. Ini seperti yang kemarin, tapi sudah 60 tahun sudah berlalu. Sebenarnya, ya saya berbuat dosa seterusnya. Tetapi setelah percaya Yesus Kristus, menjadi penginjil dan memberitakan Injil, orang diperbarui dari obatku dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saya berbahagia bagi Tuhan. Berapa lama lagi saya bisa hidup, tetapi dengan tuntunan Tuhan, saya mau menyampaikan kepada banyak orang bahwa kita tidak lagi orang berdosa. Tuhan telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Itulah yang saya mau menyampaikan kepada banyak orang di seluruh dunia. Saya merasa syukur sekali. Mari kita semua menyangkal pikiran diri sendiri dan mari kita percaya firman Tuhan. Jika firman Tuhan berada di dalam hatimu, Roh Kudus akan kerja di dalammu dan menuntun Anda. Akhirnya, kita akan menjadi berbahagia dan terang. Sebelum saya menerima pengampunan dosa, semua segalanya gelap dan keputusasaan. Tetapi setelah saya menerima pengampunan dosa, semuanya dipimpin indah sekali oleh Roh Kudus. Anda juga pasti menjadi begitu. Mari kita menjadi Yesus yang kecil dan menerangi dunia ini. Banyak hamba Tuhan dari seluruh negara akan kerja dengan kami dan saling membantu, dan pasti Tuhan akan memberkati dan membantu untuk penginjilan. Tuhan, saya mengucap syukur bagi Tuhan. Jadi, sekarang katanya apa? Jangan membuka tutup pendamaian. Ya, kamu sudah berdosa. Sebab itu Tuhan telah menumpah darah. Jangan berkata tentang hukum Taurat. Jangan membaca ulang. Tapi tinggallah di dalam roh yang pemberi hidup. Tinggallah di dalam Roh Kudus. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi tidak ada yang halangan kita kepada Tuhan dan kita hidup dengan berbahagia dan lalu mari kita balik kepada kerajaan surga. Saya mengucap syukur bagi Tuhan, biar izinkan menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur bagimu.
kami seharusnya dibinasakan karena dosa. Tapi Yesus mati atas kayu salib dan menanggung semua dosa kami. Kematiannya tidak sia-sia, jadi telah membenarkan kami, menyelamatkan kami. Kepada mereka yang dengar firman kali ini, biar mereka dapat diperbarui dan biar mereka dilahirkan kembali, biar mereka melayani Tuhan. Dan mereka tinggal di dalam Roh Kudus. Dan Roh yang kerja di dalam hati kami akan kerja kepada kami semua dan akan menyampaikan pendamaian kegembiraan bagi kami. Biarlah kami hidup sebagai Yesus kecil di dalam dunia ini, nanti kami akan pulang ke rumah Bapamu. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.